Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN Kedang Wetan 4 kelas 6 semester ganjil atau semester 1. Untuk mengawali pelajaran ini biar mendapatkan keberkahan, maka kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan mengabsen ya kehadiran para siswa dan siswi kelas 6 semester ganjil ya. Ahmad Rizky, Muhammad Gilby Danila, Muhammad Paris Akbar, Ahmad Reja Asepi, Sipa Paujiah, Firda Sintia, terus Raja Haidar, terus Gina Ramadan Yasin, yang selanjutnya Dina Adha Faujiah, yang selanjutnya Padia. Oke, baik. Hadir semua ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sampai seterusnya absennya bagus dan rajin ya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas dan juga mengenai surat Al-Kafirun. Jadi untuk para siswa dan siswi harap memperhatikan dan juga mencermati, karena nanti di akhir pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tugas untuk kalian. Baik, saya sedikit menerangkan bagaimana pengertian surat Al-Kafirun, isi kandungan surat Al-Kafirun, juga sebab turunnya surat Al-Kafirun atau bahasa Qur'annya adalah asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Baik, saya mau tanya dulu ya, apa sih pengertian surat Al-Kafirun itu? Arti secara etimologi, secara bahasa gitu ya. Surat Al-Kafirun adalah orang-orang kafir. Wah, serem juga ya orang-orang kafir. Kenapa bisa dikatakan dan bisa dinamakan Al-Kafirun itu orang-orang kafir? Nah, sedikit histori, sejarah ya. Digolongkan surat Makkiyah karena surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Nah, sedikit pengertian ya. Lalu apa sih sebab Allah menurunkan surat Al-Kafirun ini kepada Nabi Muhammad SAW? Baik, sebabnya adalah karena pada saat itu kaum kafir Quraisy memerangi umat Islam, memerangi ajaran Nabi Muhammad, bahkan memberikan peringatan bahwa ibadahnya bergantian. Jadi setahun orang kaum kafir, setahun lagi umat Islam. Nah, akhirnya turunlah surat ini bil khusus dalam kalimat lakum dinukum waliyadin. Untuk mulah agamamu, untukkulah agamaku. Kata di dalam surat Al-Kafirun tersebut. Maka dalam surat Al-Kafirun ini lebih condong dalam sifat toleransi atau bahasa Arab, yaitu tasamu, saling menghargai, bil khusus dalam hal ibadah. Maka ibadah orang kaum kafir silakan, maka orang muslim juga silakan. Itulah kurang lebih daripada sebab turunnya. Dan juga apa sih isi kandungannya? Ada yang tahu tidak? Baik. Isi kandungannya kurang lebih itu bagaimana di dalam surat Al-Kafirun menerangkan bahwa orang muslim tidak boleh menyembah
dan tidak akan menyembah apa yang orang kaum kafir sembah, dan juga sebaliknya kaum kafir pun tidak boleh dan tidak akan menyembah apa yang orang muslim sembah. Maka masing-masing, untuk mulah agamamu bawa, untuk ulah agamaku. Kurang lebih begitulah pengertian, isi kandungan, dan juga sebab turunnya daripada surat Al-Kafirun ini. Baik. Dan juga nanti ada 2 tugas. Pertama tugas tulisan, yang kedua tugas lisan. Tugas tulisan kalian menulis surat Al-Kafirun berikut arti. Setelah kalian tulis, kalian hafal. Maka masuk tugas lisan, kalian setor berikut dengan artinya. Kenapa saya menugaskan seperti ini? Karena ketika kalian hafal dengan suratnya, dengan juga dengan artinya, maka itulah yang akan membuat kalian bisa mentadabburi Al-Quran, bil khusus dalam surat Al-Kafirun ini ya. Maka pertemuan berikutnya kalian store tulisannya, dan juga kalian juga store hafalannya, kalau bisa sesuai dengan ilmu tajwidnya. Karena ketika baca Quran itu harus fasih, harus sesuai dengan ilmu tajwidnya, harus sesuai dengan makharijul hurufnya. Agar apa? Agar bacaannya sempurna. Terlebih ketika dipakai untuk sholat. Ya. Baik, tadi saya sudah terangkan. Kalian ada 2 tugas. Yang pertama tugas tulisan, kalian tulis berikut arti surat Al-Kafirun. Selanjutnya kalian hafal, lalu setorkan kepada saya berikut dengan tulisannya. Mudah-mudahan ini awal yang baik buat kalian menjadi seorang hafiz dan hafizah, penghafal Al-Quran. Bisa sampai 30 juz, ya alhamdulillah kalau sampai seperti itu. Baik, mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian, dan juga kalian juga bisa menerapkan, juga bisa mencari lebih detail, lebih spesifik, lebih lengkap. Nah, itulah bahasanya, lebih lengkap dalam surat Al-Kafirun ini, yang lebih jelaslah pengertian, isi kandungan, dan asbabun nuzul. Ya, baik. Setelah ini, agar pelajaran kita tadi yang telah saya sampaikan juga kalian dengarkan, kalian cermati, dapat bermanfaat dan juga dapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga saya tutup, mohon maaf apabila ada kekurangan, benar dari Allah, salah dan pribadi daripada hawa nafsu saya. Billahi fisabilil haq, wallahul muafi la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.